Red Sparks taklukan Express Y High Pass dalam duel 5 set penuh drama. Seoul, 15 Februari 2025 pertandingan sengit tersaji dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea saat Red Sparks berhasil menundukkan Express Y High Pass dengan skor tipis 3-2. Laga yang berlangsung di Gimcheon Arena ini menghadirkan aksi dramatis dan penuh kejutan, membuat para penonton tak bisa berpaling hingga poin terakhir. Jalannya pertandingan High Pass memulai pertandingan dengan agresif, menunjukkan pertahanan solid dan serangan tajam untuk mengamankan set pertama dengan skor 25-20. Red Sparks mencoba bangkit di set kedua, tapi High Pass tampil lebih tenang dan nyaris menutup set ini lebih cepat. Namun, Red Sparks menunjukkan mental baja dan memaksakan Deutsch sebelum akhirnya merebut set kedua dengan skor 29-27. Di set ketiga kembali menjadi milik Express Y High Pass, yang tampil dominan dan menekan Red Sparks dengan blok-blok kokoh serta spike keras, mengakhiri set dengan kemenangan 25-19. Namun, Red Sparks menolak menyerah. Mereka bangkit di set keempat, bermain lebih disiplin dan memanfaatkan celah di pertahanan lawan untuk memaksakan set penentuan setelah menang 25-21. Drama memuncak di set kelima. Express Y High Pass sempat unggul di awal, tetapi Red Sparks tampil lebih efektif di poin-poin kritis. Dengan dukungan penuh dari para penggemar, Red Sparks akhirnya menyegel kemenangan dengan skor 15-11, memastikan kemenangan dramatis 3-2 atas Express Y High Pass. Laga ini tidak hanya menampilkan ketegangan tinggi, tetapi juga menunjukkan kualitas kedua tim yang sama-sama berambisi di papan atas Liga Voli Putri Korea. Red Sparks keluar sebagai pemenang, tetapi Express Y High Pass tetap menunjukkan performa yang patut diwaspadai dalam laga-laga berikutnya. Persaingan ketat di papan atas. Klasemen sementara Liga Voli Putri Korea. Liga Voli Putri Korea semakin memanas. Hingga klasemen sementara ini, Pink Spider masih kokoh di puncak dengan 67 poin dari 23 kemenangan dan hanya 5 kekalahan. Performa mereka memang luar biasa musim ini, menjadi tim yang paling konsisten di liga. Di posisi kedua, Hyundai Hillstatt terus menempel dengan 56 poin dari 18 kemenangan. Mereka punya kekuatan besar, tapi harus lebih stabil jika ingin mengejar Pink Spider. Sementara itu, Red Sparks yang berada di peringkat ketiga dengan 55 poin juga tidak boleh diremehkan. Dengan 20 kemenangan, mereka menjadi ancaman serius bagi tim-tim di atasnya. Persaingan di papan tengah juga tak kalah seru. IBK Altos berada di peringkat keempat dengan 37 poin, sedangkan Express Y High Pass dan EA Peppers masih berusaha naik dengan 30 dan 27 poin masing-masing. Yang menarik, GS Chalters masih terpuruk di posisi buncit dengan 22 poin, hanya mampu menang 6 kali sepanjang musim ini. Mereka perlu segera bangkit jika tidak ingin finish di dasar klasemen. Dari pertandingan terbaru, kemenangan Red Sparks atas Express Y High Pass dengan skor 3-2 menunjukkan betapa ketatnya kompetisi musim ini. Express Y High Pass nyaris mencuri kemenangan, tapi Red Sparks membuktikan mental juara mereka dengan comeback yang luar biasa. Dengan sisa pertandingan yang masih ada, persaingan bakal semakin sengit. Akankah Pink Spiders tetap dominan? Atau ada kejutan dari tim lain? Kita tunggu aksi-aksi selanjutnya di Liga Voli Putri Korea. Coba komen menurut kalian bagaimana? Selanjutnya kita akan bahas persaingan ketat di daftar top skor pemain Liga Voli Putri Korea. Liga Voli Putri Korea musim ini benar-benar menghadirkan persaingan sengit, terutama dalam perburuan gelar top skor. Hingga saat ini, Giselle Silva dari GS Chalters memimpin dengan 754 poin. Performanya begitu luar biasa, menjadi tumpuan utama timnya dalam setiap pertandingan. Dengan kekuatan spike dan ketahanan fisik yang luar biasa, tak heran ia berada di puncak daftar pencetak angka terbanyak. Di posisi kedua ada Victoria Dhanchak yang juga tampil memukau dengan 709 poin. Pemain ini terus menunjukkan konsistensinya dan siap memberikan tekanan bagi Giselle Silva di sisa musim. Sementara itu, Megawati Hangestri, bintang asal Indonesia, berada di posisi ketiga dengan 681 poin. Megawati tampil eksplosif musim ini dengan serangan cepat yang sering membuat lawan kewalahan. Tak sedikit yang menjulukinya sebagai salah satu pemain asing paling berpengaruh di liga. Tak kalah impresif,
Vanya Bukilic menempati peringkat keempat dengan 624 poin, sementara Moma Basoko melengkapi 5 besar dengan 614 poin. Kedua pemain ini terus menunjukkan ketajaman di lini serang dan menjadi pemain kunci bagi tim mereka. Dengan beberapa laga tersisa, pertarungan di daftar top skor masih belum selesai. Apakah Giselle Silva akan mempertahankan posisi puncak? Atau justru Megawati dan Victoria akan memberikan kejutan di akhir musim? Kita tunggu saja aksi-aksi mereka selanjutnya di Liga Voli Putri Korea. Komentar pendapat kalian di bawah ya. Selanjutnya kita bahas top skor penyerang Liga Voli Putri Korea. Megawati pimpin daftar top skor penyerang Liga Voli Putri Korea. Musim ini Liga Voli Putri Korea penuh dengan aksi seru dan persaingan ketat. Tapi di antara deretan pemain bintang, ada satu nama yang mencuri perhatian dan memimpin daftar penyerang paling produktif yaitu Megawati Hangestri. Bintang asal Indonesia ini berhasil membuktikan kualitasnya di kancah internasional, mengungguli nama-nama besar seperti Kim Yong-kong dan Giselle Silva. Siapa saja yang masuk dalam daftar 5 penyerang terbaik musim ini? Yuk, kita bahas performa mereka satu persatu. Nomor 1 ada Megawati Hangestri, sang harimau Asia. Megawati benar-benar tampil luar biasa musim ini. Dengan efisiensi serangan mencapai 47,68%. Ia menjadi senjata utama bagi timnya, Red Sparks. Gaya bermainnya yang eksplosif, pukulan tajam, serta kemampuan membaca blok lawan membuatnya sangat sulit dihentikan. Keistimewaan Mega adalah jumping spike yang tinggi dan power smash yang bertenaga. Dia bisa menyerang dari berbagai posisi dan tetap efektif meski di bawah tekanan. Performanya ini bukan hanya membuat bangga penggemar voli Indonesia, tapi juga membuat lawan-lawan di Korea mulai memperhitungkan kekuatannya. Apakah ia bisa mempertahankan posisinya hingga akhir musim? Peluang sangat besar. Dengan performa yang stabil, Megawati bisa mengakhiri musim sebagai penyerang terbaik di Liga Korea. Nomor 2 ada nama Kim Yeon-kyun, tentu sudah tidak asing lagi di dunia voli. Pemain veteran ini tetap menjadi salah satu penyerang paling berbahaya meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Dengan efisiensi 45,36%. Ia tetap menunjukkan kelasnya sebagai salah satu outside hitter terbaik yang pernah ada. Pengalamannya yang kaya membuatnya bisa bermain dengan tenang dan efektif, bahkan dalam situasi sulit. Meski tak lagi muda, mental juara dan kepemimpinannya tetap luar biasa. Apakah dia bisa mengejar Megawati? Jangan pernah remehkan Kim Yeon-kyun. Di posisi ketiga ada Giselle Silva, penyerang tajam dari GS Caltes. Dengan efisiensi 45,33%, Silva adalah pemain yang mengandalkan power smash keras dan kecepatan serangan yang tinggi. Dia punya insting mencetak poin yang sangat tajam, sehingga selalu jadi andalan di setiap pertandingan. Persaingannya dengan Kim Yeon-kyun sangat ketat. Hanya berbeda tipis dalam efisiensi serangan. Jika ia bisa lebih stabil dalam pertandingan berikutnya, bukan tidak mungkin ia naik ke posisi kedua atau bahkan mengancam Megawati di puncak klasemen. Moma Basoko ada di posisi keempat, dikenal sebagai penyerang yang cerdas dan fleksibel. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga punya kemampuan membaca permainan yang sangat baik. Dengan efisiensi serangan 41,37%. Ia menjadi ancaman bagi setiap tim lawan. Keunggulannya, teknik serangan yang bervariasi, kadang smash keras, kadang tipuan, membuat lawan sulit menebak gerakannya. Jika ia bisa meningkatkan agresivitasnya, bukan tidak mungkin ia bisa naik peringkat. Menutup daftar 5 besar adalah Vanya Bukilic, pemain asal Serbia yang juga tampil mengesankan di musim ini. Dengan efisiensi 41,11%. Ia menunjukkan bahwa dirinya adalah salah satu pemain asing yang memberikan dampak besar di Liga Voli Korea. Bukilic dikenal dengan pukulan keras dan permainan agresifnya, yang seringkali menjadi kunci kemenangan timnya. Meskipun saat ini berada di posisi kelima, ia tetap memiliki peluang untuk naik jika bisa meningkatkan konsistensinya. Persaingan masih panas. Siapa yang akan menguasai papan skor? Saat ini Megawati masih berada di puncak, tetapi dengan selisih yang tidak terlalu jauh dari Kim Yeon-kyun dan Giselle Silva, persaingan masih bisa berubah kapan saja. Yang jelas, setiap pertandingan ke depan akan semakin seru,
dan Megawati harus terus menunjukkan performa terbaiknya jika ingin mempertahankan gelar sebagai penyerang paling mematikan di Liga Voli Putri Korea. Apakah Megawati akan tetap bertahan di posisi pertama? Atau Kim Yeon-kyun akan mengejar dan mengambil alih? Dukung terus pemain favoritmu dan jangan lupa share pendapatmu di kolom komentar. Jadwal pertandingan selanjutnya Liga Voli Putri Korea. Minggu, 16 Februari 2025 ada IBK Altos melawan Pink Spider jam pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di hari Selasa, 18 Februari 2025 ada GS Caltech melawan Hyundai Hillstead jam pukul 17 WIB dan yang kita tunggu-tunggu hari Rabu, 19 Februari 2025 jam pukul 17 WIB, ada Red Sparks melawan AI Papers.